Kenal karena gitu. Lagi, katanya. Terus yang kedua adalah kalau kita lihat juga ini imbauan Kapolri bahwa kalau ada yang tidak puas dengan hasil pemilu Pilpres yang sekarang, silakan turun ke jalan, tapi jangan anarkis. Ini imbauan ini juga bisa juga menjadi jebakan. Jebakan dalam arti kalau kita turun ke jalan tidak puas, artinya mengakui itu klaim ini tadi gitu. Ya. Nah, jangan sampai itu diakui gitu. Karena tetap tenang begitu. Tenang, semuanya adalah berdasarkan real count. Ketiga, kalau kita lihat dari quick count ini kan sebenarnya sampling juga, cuman lebih banyak saja. Jadi quick count ini mempunyai 3 error. Pertama adalah margin error. Yang kedua adalah random error, yang ketiga adalah systematic error. Jadi quick count itu ada 3 error. Nah, yang pertama adalah margin error. Margin error itu akan dikurangin kalau samplingnya semakin lama semakin besar. Itu satu. Random error itu harus dilihat dari TPS mana dia mengambil. Karena ini bukan 100% TPS. Kalau dia katakan ini 100% quick count, bukan berarti dari 100% TPS. Palingan cuma 10%. That is a quick count gitu. Jadi ini tidak mencerminkan real count. Gitu. Jadi ini kurang lebih mungkin 10 TPS. Nah, saya setuju dengan Pak Agus. TPS mana saja? Coba buka. Lihat gitu. Pelaku dari quick count tadi itu sama juga dengan surveyor. Ya, surveyor tadi itu semua sama, dan kalau kita mau berpikiran negatif, maka hasil dari quick count itu disama-samakan dengan yang survei satu putaran tadi gitu. Kalau kita berpikiran negatif. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini bukan hasil akhir dari pemilu. Nah, ini saya mempunyai data yang ada sedikit keanehan kalau ini sampai 60. Nah, kenapa tadi dicapai antara 58% sampai 60% quick count-nya? Karena ini untuk menangani mengenai margin error. Kalau dia 52%, berarti dia bisa di bawah 50%. Ya. Karena dengan margin error itu. Kenapa dia sampai 58%, bahkan 60%? Karena dia bilang bahwa ini Anda sudah tidak mungkin bisa ini karena ini di luar dari margin of error. Tapi jangan lupa ini ada 3 error tadi yang saya sebutkan. Gitu. Yang ketiga sistematik itu adalah memang subjektivitas, artinya memang dikendalikan gitu. Subjektivitas dari pengambilan sampling itu. Kalau ini adalah 60%, padahal suara kalau kita dari pileg ini dari Gerindra, dari Golkar, dari Demokrat, dan dari PAN. 4 ini hanya waktu quick count sekitar 30% suara masuk, quick count juga ya, itu menghasilkan cuma 41%. Dari mana dia bisa mencapai 60%? Apakah ada pemilih dari Nasdem, dari PKB, dari PKS yang berkhianat? Mungkin nggak itu? Berapa chance-nya? Apakah ada mungkin dari PDI berkhianat, dia coblos di PDI, tapi dia coblos presidennya nomor 02 gitu. Karena apa kalau kita lihat? Pilpres quick count itu cuman untuk PDI cuma 16,sekian%, nggak sampai 17%. Padahal suara PDI sendiri sudah 19% di dalam quick count pilegnya itu gitu. Kemana 3% suaranya gitu? Apakah berkhianat gitu kan? Dan kalau kita lihat ya sangat sulit sekali untuk berkhianat gitu. Jadi kalau saya lihat di sini ada satu keanehan. Jadi kalau kita lihat di situ itu hanya 41%, dan dengan yang kecil-kecil, dengan siapa? Ada PSI, ada Gelora dan sebagainya, itu palingan sekitar 45%. Jadi ke 60% ini adalah sangat jauh sekali. Nah, kalau itu diperhatikanlah yang tadi itu ya, mengenai suara pileg, kan merepresentasikan juga nanti ke suara pilpres. Harusnya kan begitu kan?